Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang korosi merata. Untuk definisi korosi merata akan dijelaskan oleh Ami. Oke, jadi kita masuk ke definisi dari korosi merata. Jadi mungkin yang udah kita tahu korosi itu biasanya bentuk pengkaratan atau adanya reaksi kimia yang berlangsung pada kondisi lingkungan. Nah, kali ini ada namanya korosi merata. Itu tuh biasanya yang paling banyak kita lihat dan bisa dilihat dengan mata eh, ketika secara langsung kita ketemu. Nah, terus korosi merata ini terjadi di seluruh permukaan terbuka atau di area yang luas. Jadi seluruh bagian yang permukaannya itu akan terjadi korosi yang merata. Logam akan menjadi lebih tipis dan akhirnya akan rusak atau bahkan lebih parah itu bisa terjadi kebocoran. Untuk contohnya itu misalnya sepotong baja atau seng direndam dalam asam sulfat encer, itu biasanya akan larut pada tingkat yang seragam di seluruh permukaannya. Untuk korosi dalam bahasa Latin itu bisa kita lihat yang artinya perusakan logam atau karat. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana sih bisa terjadi korosi merata. Ya, korosi merata ini terjadi karena adanya proses anodik dan katodik yang berlangsung pada permukaan logam terdistribusi secara merata. Jadi mungkin kalau kita belajar sebelumnya ini terjadi reaksi namanya elektrokimia. Dan ini terjadi memang karena adanya pengaruh dari lingkungan sehingga kontak yang berlangsung itu mengakibatkan permukaan logam itu terkorosi. Dan apa sih penyebab terjadinya korosi merata ini? Kalau kita lihat pengaruhnya itu baik dari lingkungan seperti pH yang asam seperti air laut mungkin pada lapisan baja kapal itu bisa menyebabkan korosi. Kemudian juga ada uap air dan juga kelembapan sehingga menyebabkan rusaknya konstruksi secara total apabila makin lama logam akan terkikis dan akan semakin menipis. Oke, next. Oke, di sini ada bagaimana cara pencegahan korosi merata. Di sini ada 4 poin untuk pencegahan dari korosi merata itu sendiri. Yang pertama itu ada pengubahan media. Jadi korosi itu merupakan interaksi antara logam dan media sekitarnya. Seperti banyak sih media, maka pengubahan media sekitarnya akan dapat mengubah laju korosi. Di sini ada 3 situasi yang dapat terjadi. Yang pertama itu untuk media sekitar berupa lingkungan berupa gas ya. Yang kedua ada media sekitar berupa larutan dengan ion-ion tertentu. Yang ketiga ada logam yang terbenam di dalam tanah. Terus yang kedua ada seleksi material. Jadi pada metode ini sering digunakan untuk pencegahan korosi yang yaitu pemilihan logam atau paduan logam lingkungan yang korosif untuk mengurangi risiko terjadinya korosi. Misal kita tambahin logam itu dengan stainless steel ya, yang dimana stainless itu komposisinya itu ada krom, seng dan besi. Itu tuh untuk biar bisa tahan terhadap korosi gitu. Terus yang ketiga proteksi katodik. Jadi pada proteksi katodik ini adalah jenis perlindungan korosi dengan menghubungkan logam yang mempunyai potensial lebih tinggi ke
struktur logam sehingga tercipta suatu sel elektrokimia dengan logam berputih rendah. Jadi pada protesis katodik ini bisa dibilang juga dengan pengorbanan anoda ya, di mana anoda logam pada anoda yang akan terkikis duluan. Kemudian pada prosesi katodik ini logam katodik yang eh, akan dilindungi gitu. Terus yang terakhir sini ada pelapisan atau coating. Prinsip umum dari pelapisan yaitu melapiskan logam dengan logam induk dengan suatu bahan atau material pelindung. Jadi jenis-jenis ini ada 4. Yang pertama itu kita metallic coating, kita lapisi dengan logam lain gitu. Yang kedua ada painting, organic coating, biasa polimer dan lain-lain. Terus yang ketiga ada chemical conversion coating. Terus yang terakhir ada miscellaneous coating, enamel atau termoplastik. Next. Eh, Oke, untuk contoh kasus yang pernah terjadi di dunia nyata itu, contoh kasus korosi merata itu adalah KM Surya Indah Kutai Barat Kaltim, yang dimana itu jatuh tenggelam di Sungai Mahakam, Kampung Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yaitu akibat kebocoran di lambung kapal. Itu Balikpapan Jumat pada tanggal 14 September 2012. Next. Oke, kenapa sih kapal itu besi yang pada di kapal itu bisa cepat terjadi korosi? Itu karena kapal yang beroperasi di laut itu dia itu memiliki resiko korosi keseluruhan, yaitu resiko atau korosi merata yang tinggi karena air asin, air asin dan kelembapan yang tinggi. Air asin kan kita tahu bahwa dia itu memiliki pH yang cukup tinggi, di mana kan pH pH itu bisa mempengaruhi laju korosi. Nah, baja yang digunakan dalam pembuatan kapal itu dapat berkarat secara merata di permukaan lambung. Itu juga dapat mengurangi ketebalan logam dan melemahkan kekuatan struktur kapal. Korosi umum yang parah itu dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan struktural pada kapal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa korosi merata ini terjadi di seluruh permukaan terbuka atau di area yang luas. Untuk korosi ini bisa terjadi karena ada pengaruh dari luar seperti ada dari air, pH ataupun kelembaban. Dan untuk pencegahan korosi tersendiri itu ada pengubahan media, seleksi material, proteksi katodik sama pelapisan. Untuk studi kasusnya tadi ada 2, itu KM Surya Indah Kutai Barat sama korosi yang terjadi pada kapal. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.